Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selaku khatib saya berwasiat pada diri sendiri dan kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Jemaah rahmatullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan tanggung jawab kita dalam menjaga lingkungan di sekitar kita, yang kita mulai dari hal-hal yang sederhana yang sering kita anggap sepele namun bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah yang berbahagia, Islam memandang manusia itu sebagai khalifah di bumi ini, bukan perusak, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Berdasarkan ayat ini, Allah menegaskan bahwa atas iradat dan kemahakuasaan Allah menciptakan salah satu makhluk hidup yang namanya manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah, tentu saja kita wajib menjaga alam, bukan sebaliknya. Memelihara alam, memberdayakan alam, serta mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari alam yang telah Allah anugerahkan. Bukankah Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Apa saja yang termasuk kerusakan di muka bumi? Sudah sangat maklum, kita mengetahui kerusakan lingkungan mengakibatkan banjir, longsor, pencemaran air dan udara, dan banyak lagi. Hal itu terjadi bukan takdir dari Allah semata, tetapi mengikuti alur proses dan kejadian. Dan itu diantara yang menyebabkannya adalah karena ulah tangan manusia yang ikut menyebabkan rusak. Sebagaimana hal itu juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Doharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Sesungguhnya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Sidang jemaah yang berbahagia, tentu saja untuk menjaga lingkungan itu menjadi baik sebagai aktualisasi dari kita sebagai khalifah. Tidak selalu harus dilakukan dengan tindakan-tindakan yang besar, tindakan-tindakan yang dahsyat, yang mesti viral gitu. Islam bahkan menekankan amalan yang sederhana namun tetap secara konsisten. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda,
Imatotul ada anit tariqi sedekah. Menghilangkan gangguan apapun yang bisa mengganggu di jalanan adalah sedekah. Artinya membuang atau menempatkan sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, menjaga kebersihan masjid, serta berupaya menegakkan dan mengusahakan agar masjid baik kalau di masjid, dan atau lingkungan sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal kita, tentu saja itu menjadi bernilai ibadah. Hal lain terkait dengan penjagaan lingkungan ini adalah menanam tanaman atau pepohonan. Rasul mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Ma min muslimin ya'risu gharsan au yajra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau pepohonan, lalu dari tanaman atau pepohonan itu menghasilkan buah, dan buahnya dimakan oleh burung atau oleh manusia atau oleh binatang lainnya atau oleh hewan-hewan lainnya, itu kecuali menjadi sedekah bagi yang menanamnya. Ini menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan atau ekologis adalah bagian dari iman. Sidang jemaah yang berbahagia, menjaga lingkungan juga tidak harus atau tidak berarti berlebihan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan janganlah kalian berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Terkait dengan kesederhanaan dan tidak berlebihan ini, Rasulullah SAW, dan terkait juga dengan masalah lingkungan, Rasulullah SAW mencontohkan saat beliau berwudu, dan ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, "La tusrif fil ma'i walau kunta ala naharin jar." Janganlah berlebihan di dalam menggunakan air, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Artinya bahwa penggunaan sumber daya alam itu dimanfaatkan sedemikian rupa sehemat mungkin dan diutamakan kemanfaatan yang lebih banyak. Maka itu saja dalam bentuk menjaga lingkungan dengan cara-cara yang mudah dan sederhana, antara lain bisa dilakukan dengan yang pertama tentu saja tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menghemat sumber daya energi, sumber daya alam, menghemat air, listrik dan lain sebagainya. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman dan pepohonan. Yang keempat, menjaga kebersihan fasilitas umum, sekolah, masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, tidak kalah pentingnya, anak-anakku mohon tertib, anak-anak dengarkan ini. Mengajarkan kepedulian lingkungan kepada anak-anak ini juga penting dilakukan dalam rangka mentransformasikan hal-hal kebaikan berhubungan dengan menjaga lingkungan. Dan selanjutnya nanti tentu saja hasilnya mudah-mudahan bisa menjaga lingkungan serta bisa memberi manfaat lingkungan terhadap kita, juga saling memberi manfaat di antara lingkungan sosial dan lingkungan alam. Tentu semua yang disebutkan tadi itu kelihatannya ringan dilakukan, namun dampaknya pasti besar dan bernilai ibadah dan harus dikuatkan oleh keinginan kita untuk melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum.